Alhamdulillah, puja puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri daripada khultah yang ke-41. Alhamdulillah. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabarukan fi kitabihil karim wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Sahabat jamaah rahimakumullah, di dalam kitab tafsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung beberapa makna. Di antaranya dijelaskan di dalam kitab Al-Ithaf, yaitu syarah daripada Ihya Ulumuddin, karangan daripada Imam Az-Zabidi. Beliau ditanya, mengapa kita perlu berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sebabnya kita disuruh berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dilahirkan setelah orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan nabinya menjadi Tuhan, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Itulah sebabnya kita dianjurkan banyak-banyak bersalawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Sami jamaah rahimakumullah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Insanul Kamil dijelaskan, karangan daripada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Di sana dijelaskan bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki dua kemuliaan. Yang pertama adalah syarafun li ismi, yang kedua adalah syarafun li zati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mulia karena nama, karena pasengan beliau, karena nama beliau Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah terkenal sebelum beliau lahir. Kalau kita semua sebelum kita lahir kita belum dikenal. Sandekman itu dinarak dengan kenal. Dekman kelahiran dinarak itu kenal. Pirat itu jadi dengan terkenal. Kapan kita itu menjadi orang terkenal? Setelah kita lahir baru dikasih nama. Setelah kita lahir baru dikasih nama, baru kita terkenal. Tapi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafun li ismi, mulia karena namanya. Belum lahir Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terkenal. Ada sebuah kisah di Bani Israel. Zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada orang yang durjana. Bahasa Sasak ini paham mungkin? Paham bahasa Sasak Lombok Tengah?
Lain zaman Bani Israel, arak sopok dengan den kintal, den liat, den bebel, ahli maksiat, gawe doang maksiat, 1 tahun, 200 tahun, meleng barang ini. "200 tahun melakukan maksiat." Ketika berbuat maksiat selama 200 tahun, kemudian orang ini meninggal dunia, mati dengan ini 1 tahun gawe maksiat. Demen wah mati selapu gobok teteh nilebak sampah. Teteh nilebak sampah. Demen wah teteh nilebak sampah, teteh juga lah. 200 tahun mengerjakan maksiat, dibuang ke sampah, kemudian dibuang ke hutan. Setelah dibuang, kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, kasih tahu Nabi Musa alaihissalam bahwa ada hambaku yang meninggal dunia, wali min awliyaillah." Ada hambaku yang meninggal dunia, wali min awliyaillah. Orangnya meninggal dunia, dibuang di bak sampah, kemudian dibuang ke hutan. Teteh di bak sampah, teteh di bawah. Selaku bobok, semua masyarakat senang ketika meninggalnya orang ini. Tetapi setelah itu diperintahkanlah Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyuruhmu untuk memandikan orang tersebut, untuk mengkafani orang tersebut, untuk menyolatkan orang tersebut, untuk menguburkan orang tersebut." Setelah selesai Nabi Musa alaihissalam melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Musa bertanya, "Wahai malaikat Jibril, apa gerangan yang dilakukan oleh orang ini? Apa menggawe 1 tahun gawe maksiat, kesolah tahun teruluk si Allah SWT. Surga luar biasa, 200 tahun mengerjakan maksiat. Apa menggawe? Apa yang dia kerjakan?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Orang ini memang durjana, orang ini memang ahli maksiat, tetapi pada saat membuka Taurat, ketika dibuka Taurat, di situ ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Ketika membuka kitab Taurat, di sana ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Kemudian orang ini menciumnya, kemudian menangis, menangis. Ini contoh bermain jika kan nangis, nangis. Serok kitab Taurat yang bertulisan Muhammadur Rasulullah dengan sebab mencium nama Sayyidina Rasulullah SAW karena ikhlas, seperti yang disampaikan oleh Abah Tuan Guru, karena ikhlas, karena rindu ingin ketemu dengan namanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya syarat sebab dari wali min awliyaillah. Lagu dendek turut, dendek sembahyang, dendek puasa, dendek berzakat, selaku dinggawe karena copot serok aran Rasulullah. Nikilah. Padahal Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lahir. Ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, belum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi nama beliau sudah terkenal. Itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarafun lizati. Kemudian ada kisah juga, yaitu Imam Jazuli, pengarang kitab Dalailul Khairat.
Imam Jazuli pengarang kitab Dalailul Khairat, beliau ketika mengadakan perjalanan di tengah gurun, di tengah padang pasir, beliau ingin melaksanakan sholat tapi tidak ada air. Beliau keliling ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah mencari air. Yaitu Imam Jazuli pengarang kitab Dalailul Khairat. Ketika beliau berkeliling mencari air untuk berwudu, beliau temukan sebuah sumur yang dangkal, yang dalam, tidak ada timba. Apa bahasa timba? Bahasa Kemanggaran. Timba bahasa? Denara timba. Sumur dalam, air dalam, denara timba. Keliling cari timba. Kemudian dilihatlah Imam Jazuli oleh seorang perempuan anak kecil. Melihat Imam Jazuli keliling ingin mencari timba untuk berwudu karena airnya dalam. Kemudian di saat itu datanglah anak perempuan bertanya kepada Imam Jazuli, "Wahai bapak, apa yang engkau cari?" "Oh, saya mencari timba karena airnya terlalu dalam." "Oh bapak, tidak perlu engkau mencari timba. Cukup sekarang saya berludah di sumur ini, airnya akan naik." Benar, perempuan kecil ini kemudian berludah di pinggir sumur, airnya langsung naik. Air sumur tersebut naik. Kemudian setelah itu bertanya Imam Al-Jazuli kepada anak perempuan tersebut, "Wahai anakku, engkau diberikan keutamaan, kemuliaan oleh Allah. Apa yang menyebabkan engkau seperti ini, wahai anakku?" Kemudian anak kecil perempuan ini menjawab, "Bi kasratis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dengan banyak membaca salawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah syarat sebab Imam Jazuli mengarang kitab Dalailul Khairat, berkah anak perempuan yang berludah di sumur, air sumur itu naik karena berkat baca salawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mulianya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Tadi Rasulullah SAW memiliki kemuliaan syarafun lismi wa syarafun lizati. Begitu juga Rasulullah SAW, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Yang pertama adalah lit tabligh, yang kedua adalah lil uswah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik." Kemudian yang kedua, syarat sebab Rasulullah SAW diutus adalah sebagai uswah, sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua. Sayyidina Rasulullah SAW tidak pernah ada di dalam lubuk hati beliau sifat dendam. Rasulullah tidak pernah ada di dalam lubuk hati beliau yang namanya sifat dendam. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau duduk di bawah pohon. Setelah duduk di bawah pohon, datang orang kafir Quraisy membawa pedang. Namanya Daksur namanya. Sekarang Daksur. Nah, Daksur ini membawa pedang. Ketika Rasulullah SAW duduk di bawah pohon, kemudian Daksur menodongkan pedangnya di lehernya Rasulullah SAW. "Wahai Muhammad,
sekarang siapa yang akan menolongmu? Apa jawab Rasulullah SAW? Allah. Kemudian bergetar tangannya Daksur, dilepaskan pedangnya. Setelah dilepaskan pedangnya, kemudian Rasulullah SAW mengambil pedang tersebut, mengasih Daksur lagi. Kalau kita ditukang sama orang, andainya itu menurut tadong si tengah, pasti langsung tepes tengah. Pelot dengan ini sih. Arang dari mati, pasti balas mati malik. Ini Rasulullah SAW akhlak beliau, masya Allah. Ketika beliau mau dibunuh pun, beliau dengan sopan mengambil pedang, mengasih Daksur. Di saat itulah dilihat begitu akhlaknya Rasulullah SAW, langsung di depan Rasulullah SAW Daksur bersahadat kepada Rasulullah SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah Sayyidina Rasulullah SAW. Kisah beliau juga ketika beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal mengadakan sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad atau dia membawa Muhammad kepada saya, baik hidup atau mati, saya akan kasih 100 ekor onta. Ketika kami ngaji dulu di Mekah di Dr. Muhammad Ismail, yaitu membahas kitab Syiar A'lamun Nubala. Dia membahas kitab Sirah Al-Halabiyah. Beliau menjelaskan tentang bagaimana Surakah mengejar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ini adalah pemuda Quraisy. Karena diiming-iming oleh hadiah oleh Abu Jahal 100 ekor onta. Kemudian di tengah perjalanan Surakah bin Malik mengejar Rasulullah SAW membawa tombak. Ketika sekitar 30 meter dikejarnya Rasulullah SAW, kemudian dikeluarkan tombaknya oleh Surakah bin Malik. Baru Surakah bin Malik menghunuskan tombaknya, kaki kudanya dan kaki Surakah langsung dimakan oleh tanah. Apa kata Surakah bin Malik? Ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong saya, doakan saya supaya kaki saya dan kaki kuda saya terlepas. Rasulullah SAW tidak marah, Rasulullah SAW tidak dendam. Rasulullah berdoa, kemudian terlepaslah kaki Surakah dan kaki kudanya Surakah bin Malik.